Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, viral di media sosial ada seorang kiai. Saya tidak tahu apakah orang ini benar-benar kiai, tapi yang jelas teman-teman, di media sosial dia sering disebut dengan Kiai Gufron. Yang mana teman-teman, banyak videonya Kiai Gufron ini mengaku bisa mengendalikan hujan, bisa menurunkan hujan, bisa menghentikan hujan, yang katanya dia memiliki perjanjian dengan malaikat yang tugasnya mengatur hujan. Luar biasa. Bukan hanya itu teman-teman, dia juga mengaku pernah dikubur selama 40 hari. Luar biasa. Oke, sebelum kita bahas videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya mengangkat topik pembahasan tentang Kiai Gufron ini, sahabatku semua, dikarenakan awalnya saya menemukan video ini teman-teman. Yang mana teman-teman, dalam video ini dia mengaku sebagai muridnya Kiai Gufron. Nah, ketika ditanya, "Man rabbuka?" Jawabnya adalah Pancasila. "Man nabiyuka?" Pancasila. Ketika kita nanti meninggal dunia, masuk ke alam kubur, ditanya oleh malaikat mungkar nangkir, jawabannya adalah Pancasila. Oke teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Jadi kalau ditanya, "Man rabbuka?" Pancasila. Pancasila. "Wa man nabiyuka?" Pancasila. Astagfirullah. "Wa man imamuka?" Pancasila. "Wa aina kiblatuka?" Pancasila. Semuanya dijawab Pancasila, teman-teman. Luar biasa. Siapa Tuhan engkau? Pancasila. Siapa Nabi engkau? Pancasila. Siapa imam engkau? Pancasila. Kemana arah kiblat engkau? Pancasila. Ini luar biasa. Jadi teman-teman, saya penasaran apakah Kiai Gufron mengajarkan hal seperti ini yang katanya kiai, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Tegas, tetap satu Pancasila, dasar kita. Wah. Jadi kira-kira malaikat mungkar nakir marah nggak? Loh, lari Gus terbirit-birit. Astagfirullah. Oh, ayo dong malaikat. Loh, kan gitu. Jadi teman-teman, ada pertanyaan, nanti kalau dijawab Pancasila semuanya, malaikat mungkar nangkirnya kira-kira marah nggak? Orang ini menjawab, malaikat mungkar nangkir lari terbirit-birit. Setelah saya telusuri sahabatku semua, ternyata Kiai Gufron ini memang pernah mengajarkan hal seperti ini teman-teman. Memang pernah mengajarkan jika ditanya oleh malaikat mungkar nangkir, nanti kelak di alam kubur, maka jawablah Pancasila. Dan yang anehnya teman-teman, Kiai Gufron ini dijaga oleh Banser. Sering dijaga oleh Banser ketika memberikan kajiannya teman-teman. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Banser, kenapa? Menjaga orang-orang nyeleneh seperti ini. Tapi kenapa Banser sering memubarkan kajian-kajian sunnah seperti kemarin teman-teman, memubarkan kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Coba kita simak videonya teman-teman. Bahwa Indonesia punya Pancasila, merah putih NKRI. Keprok atuh. Itu kata Mujib, mantro buka Pancasila. Betul. Wow. Kenapa? Tuh lihat para pahlawan demi Pancasila mengorbankan apapun. Begitu mantro buka Pancasila. Benar. Karena kata TNI dan Polri kan ada ulama, ada tokoh-tokoh agama, itu perlu didoakan TNI dan Polri. Keprokatuh. Saya nggak ngerti teman-teman, nggak ngerti saya apa yang dibahas oleh Kiai Gufron ini. Tapi yang jelas pada intinya, jika malaikat menanyakan man rabbuka, jawabnya adalah Pancasila. Jika malaikat menanya siapa nabi engkau, jawabnya man rabbuka. Siapa imam engkau? Apa kitab engkau? Di mana kiblat engkau? Semuanya dijawab Pancasila. Astagfirullah, Bapak Kiai ini. Oke, kita lanjutkan lagi.
Betul atau tidak? Nah iya, karena kita menjaga NKRI. Sama saya dijelaskan. Jadi boleh digoreng, kita ngeliwat, betul nggak? Makanya kita ini sadar. TNI dan Polri sampai berkorban di Papua. Siapa yang mendoakan? Demi itu Pancasila, mantro buka Pancasila yang datang. Sumpah itu. Man Rabbuka Pancasila. Dia lagi-lagi mengulang ini, teman-teman. Ini sangat menyedihkan, teman-teman. Ternyata ada sebagian umat Islam di Indonesia ini yang memiliki pemikiran seperti Kiai Gufron ini, teman-teman. Pancasila ini adalah dasar negara kita, Indonesia. Jangan dikait-kaitkan dengan perkara akidah. Pertanyaan malaikat mungkar nangkir di alam kubur itu adalah perkara akidah. Kenapa? Kenapa dihubung-hubungkan dengan dasar negara kita Pancasila? Tetap pertanyaan malaikat mungkar nangkir di alam kubur, man rabbuka, jawabnya adalah Allah. Siapa nabi engkau? Jawabnya adalah Nabi Muhammad. Apa kitab engkau? Jawabnya adalah Al-Quran. Kemana arah kiblat engkau? Jawabnya adalah Ka'bah, bukan Pancasila. Ini kan luar biasa. Dan orang seperti ini, teman-teman, dijaga oleh Banser. Dan ada lagi, teman-teman, videonya yang lebih parah lagi. Di video ini, teman-teman, dia mengaku bisa mengatur turunnya hujan. Luar biasa. Dia mengaku bisa menurunkan hujan, menghentikan hujan. Bahkan dia juga mengaku sampai bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa dia memiliki perjanjian dengan malaikat pengatur hujan. Oke, langsung saja mari kita simak, teman-teman. Masa Amsor nggak tahu saya? Nah iya, kalau tahu saya pasti wah luar biasa. Mahal loh ngundang saya. Jadi, teman-teman, dia menyatakan kepada Ansor, masa Ansor tidak tahu dengan saya? Mahal loh mengundang saya. Seperti orang besar aja ini, teman-teman. Harganya mahal sekali. Wah, mahal ya. Wanitiro. Tapi saya yakin dikasih hujan awas. Saya perjanjian loh dengan malaikat. Jelas sekali. Dia menyatakan, saya memiliki perjanjian loh dengan malaikat. Nukar nakir dan malaikat ahli hujan. Malaikat mungkar nangkir, malaikat ahli hujan. Ini gimana konsepnya, teman-teman? Malaikat mungkar nangkir, malaikat ahli hujan. Astagfirullah. Hujan, kau janji tak kejar sama saya, kata saya. Wow. Betul, sumpah demi Allah saya. Hei malaikat, faqul inna qalama ummati fi inna qalama al-jawi. La qul inna rahmatan gufron wa maqul akayama fi Allah. Silakan mau hujan, tapi kalau nanti acara hujan, awas tok tak kejar sama saya. Wow. Percaya atau tidak? Wow. Ada buktinya atau tidak? Percaya. Percaya atau tidak? Jemaahnya menjawab percaya. Dia menyatakan, teman-teman, kalau di dalam acara ini, setelah acara ini, maksudnya acara pengajian dia ini, kalau turun hujan, maka saya akan kejar itu malaikat. Wah, luar biasa, teman-teman. Jadi kalau selesai acara, kalau turun hujan, nanti jemaahnya kan susah pulang, teman-teman. Terpaksa harus nunggu hujan reda dulu. Jadi kiai ini dia menyatakan dia akan kejar itu malaikat. Kalau malaikat menurunkan hujan ketika acara ini selesai. Wah, parah. Seolah-olah dia ini sudah mengaku menjadi Tuhan, teman-teman. Seolah-olah dia sudah merasa bahwa dirinya adalah Tuhan yang maha berkuasa, bisa mengatur malaikat. Sedangkan kita semua tahu bahwa malaikat ini hanya tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Bahkan, teman-teman, Buya Gufron ini mengaku pernah dikubur hidup-hidup selama 40 hari, teman-teman. Bagaimana caranya? 40 hari dikubur hidup-hidup tanpa makan, tanpa minum, tanpa sholat, tanpa beribadah kepada Allah, tanpa bersuci. Ini gimana ceritanya? Dan luar biasanya, teman-teman, 40 hari dia dikubur, dia masih hidup, teman-teman. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa sholat, tanpa ibadah. Dan ketika ditanya, ini teman-teman, ketika ditanya oleh para jemaahnya, apa yang dia rasakan selama 40 hari ketika dikubur hidup-hidup,
Dan jawabannya teman-teman ini ngawur. Oke, mari kita dengarkan. Apa yang dialami oleh Abuya secara ruhaniyah ketika dikubur 40 hari oleh Abuya Mama Armin? Nah, jelas sekali pertanyaannya. Apa yang dirasakan selama dikubur 40 hari? Apa yang dirasakan? Sebetulnya kalau kita menjelaskan di kubur hidup-hidup ini sebetulnya nggak boleh diutarakan. Takut boleh. menjadi sombong. Oh, Takut sombong. disebut takabur. Kenapa? Sompra. Hidup mati kamu harus betul-betul tanggung jawab dunia. Harusnya orang yang mengaku dikubur 40 hari, hidup-hidup di alam kubur, tidak perlu kita ucapkan dia ini adalah orang sombong. Tapi orang yang bodoh, orang yang bahlul, orang yang jahil. Kenapa? Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan syariat seperti ini. Dikubur hidup-hidup 40 hari. Kapan waktunya kita ibadah kepada Allah? Sholat 5 waktunya gimana? Bayangkan selama 40 hari sholat kita tinggal, teman-teman. Na'udzubillah. Ini ritual apa? Islam tidak pernah mengajarkan ritual seperti ini. Na'udzubillah. Tepuk tangan. Berat. Sehari, 2 hari, 3 hari tidak sadar. Tetapi manusia itu di alam kubur nggak tahu itu siang, malam, hanya Allah. Ya wajar kalau ada orang yang dikubur di bawah tanah selama 40 hari. Wajar kalau tidak tahu siang atau malam. Jangankan dikubur, kita masuk ke dalam gua saja, teman-teman. Ke dalam gua, kita tidak akan tahu perputaran matahari. Kenapa? Karena kita tidak melihat matahari. Ini gimana ini logikanya? Orang yang mengaku sebagai Kiai Gufron ini. Nah, sekarang, kalau kita diceritakan bagaimana isi alam dunia dengan isinya alam kubur, nah bisa betul. Makanya saya ke saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, dimanapun ciptaan Allah, menangis saya. Jangan sampai siksa kubur, jangan sampai siksa dunia, jangan sampai siksa Saya tidak mendapatkan poin pertanyaannya, teman-teman. Tidak dapat saya. Apa jawaban dari pertanyaan dari yang bertanya tadi? Kalau seandainya tadi yang bertanya itu adalah saya, teman-teman, saya akan menanyakan, kenapa harus dikubur 40 hari? Siapa yang mengajarkan amalan ini? Adakah perintah dari Nabi kita dalam syariat agama kita memerintahkan hal seperti itu? Dikubur selama 40 hari, 40 malam selama kita masih hidup, teman-teman. Ngapain? Si Gufron ini, teman-teman, dulu juga pernah viral, teman-teman. Dia dulu pernah menyatakan bahwa dia rela masuk ke dalam neraka. Wah, subhanallah ya. Dia rela masuk ke dalam neraka, bahkan dia rela menjadi penjaga gawangnya neraka. Sejak kapan di dalam neraka ada pertandingan sepak bola? Sejak kapan dia rela menjadi kipernya neraka? Oke, di video ini, teman-teman, ada yang bertanya kepada si Gufron ini, apa yang dimaksud dengan menjadi penjaga gawang neraka? Oke, langsung saja, mari kita simak videonya. Buya kan sering mengatakan saya siap menjadi penjaga gawang neraka. Nah, ini orang ini bertanya bagaimana Buya maksud dari perkataan atau kalimat penjaga gawang neraka itu maksudnya seperti apa? Jadi, teman-teman, bukan hanya gelarnya kiai, teman-teman. Seperti kita dengar tadi, dia juga dipanggil dengan gelar Abuya, Buya. Wah, sama dengan gelar yang disematkan kepada Buya Yahya, Buya Hamka. Sekarang ada Buya Gufron. Apa saya menjadi penjaga gawang neraka? Wah. Kuncinya satu. Apa? Waktu corona, gak ada yang muncul. Berarti saya sudah sumpah menyelamatkan umat, bukan menyelamatkan nafsu. Jangan pun di akhirat nanti dalam kubur. Sekarang aja sudah keruh. Apakah siap menjadi penyelamat umat, biarpun agama? Apa hubungannya? Dia penyelamat umat. Corona. Emangnya dia ini siapa? Apa yang sudah dia lakukan ketika corona kemarin?
sampai dia mengaku sebagai penyelamat umat ketika corona kemarin. Oke, taruhlah misalkan dia ini betul-betul penyelamat umat. Apa kaitannya dia menjadi penjaga gawang neraka? Ini susah kita jika kita dengarkan ceramah orang ini untuk melogikakannya. Nauzubillah. Namun sesuai di Indonesia itu Pancasila semua perlu dirangkul, disebut Bhinneka Tunggal Ika, siap menjadi penjaga gawang neraka dan siap menjadi tumbanya Pancasila. Siap menjadi penjaga gawang neraka dan siap menjadi tumbal Pancasila. Oke, teman-teman, apakah teman-teman ada yang paham dengan maksud dari kakek ini? Jika teman-teman ada yang paham, tolong beri saya pemahaman apa yang disampaikan oleh kakek ini. Tolong tulis di kolom komentar. Apa yang dimaksud dengan tumbal Pancasila dan apa yang dimaksud dengan penjaga gawang neraka. Terus apa hubungannya ketika dia menjadi penyelamat umat ketika pandemi kemarin, virus corona kemarin? Taruhlah dia ini benar-benar, misalkan, benar-benar orang yang menyelamatkan umat pada masa corona kemarin. Terus, apa hubungannya? Coba, apa hubungannya dengan menjadi penjaga gawang neraka? Parah. Nah, kiai itu terjun ke lapangan, punya rezeki dia dikasihkan kepada rakyat, betul nggak? Rakyat pengen mondok atau sekolah, ya kiainya harus nyekolahkan, ngasih ilmu. Makanya Rasulullah waktu diambil Rasulullah ruhnya, apa jawabnya? Umati, umati, umati. Tapi Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menjadi kiper neraka, penjaga gawang neraka. Oke, baiklah teman-teman. Jika itu yang dia inginkan, ya udah kita aminkan saja teman-teman. Kita aminkan rame-rame apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, menjadi penjaga gawang neraka. Menjadi kiper neraka. Aneh ini orang. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang maksum, yang terbebas dari semua dosa, teman-teman. Nabi kita dalam satu hari itu beristighfar, minta ampun kepada Allah 100 kali. Lalu siapa kita? Yang katanya tidak takut neraka, bahkan meminta, berharap untuk menjadi penjaga gawang neraka. Apakah kita melebihi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Parah ini teman-teman. Jadi teman-teman, jangan ikuti pemahaman yang nyeleneh seperti ini. Ini pemahamannya pemahaman liberal teman-teman. Saya tidak tahu apakah ini yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Oke, bagi teman-teman yang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Reski Mesa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.